Ini ada Nggak usah dikenalin dong. Nggak usah lah. Oh, udah tamu tetap kan nih. Bang, ini ada topik keren. Keren ini. Keren, tapi ini kenapa Bang? Hasan Nasbi ini. Kok tiba-tiba saya baca di berita kok mengundurkan diri? Ini karena persoalan internal atau apa? Menurut analisa gimana? Iya, ada persoalan internal, tapi juga menurut saya ada persoalan yang boleh jadi bagian dari skenario besar gitu ya. Yang internal itu ya harus dimulai dulu dari apanya ya, dari Hasannya sendiri kan. Kepleset dia atau apa? Kepleset, lah katakan begitulah ya, kepleset gitu. Nah kemudian belum apa-apa kan sudah digantikan juru bicara gitu. Iya. Nah ya you sendirilah datang ke kantor nggak ngapa-ngapain, enak nggak sih gitu. Itu gila itu. Itu kayak ibaratnya Win, itu udah kayak operasi Sandi Yuda ya kan? Santai, smooth, tapi tempatnya ada yang ganti. Ya, makanya itu sih. Sembarangan. Itu kenapa Bang? Ya saya begitu dibilang ada juru bicara baru gitu, saya udah bilang lebih baiknya kalau Hasan Nasbi masih punya semangat sih lebih baik dia mundur, saya bilang. Saya udah Gitu bilang ya? gitu. Iya, kenapa gitu? Dia masih muda, tiba-tiba dari rumah gagah-gagahan ke kantor. Di kantor ya cuma ngetik-ngetik aja. Habis lihat jam sore pulang. Pulang. Harga diri. Itu maksud saya. Iya kan? Maksud saya lebih baik kalau saya Hasan Nasbi ya saya menyarankan Hasan Nasbi. Itu teman abang juga kan? Teman kita kan. Iya. Waktu beliau kepleset itu, saya kan juga mengkritiknya kan. Saya juga khusus bikin konten itu. Saya juga mengkritiknya. Iya, dimasak aja Win. Iya itu makanya itu. Saya mengatakan Anda mundur gitu. Saya nggak mengatakan Anda diberhentikan, Anda mundur gitu. Ya ada pentingnya anak-anak muda yang memang dianggap melukai katakanlah semacam hubungan gitu. Ya mereka harus gentle. Itu kebebasan pers sih Bang, waktu itu kita Itu bikin dia. keterlaluan Bang, itu kan ya rohnya demokrasi kan di situ Karena Bang. kayaknya ya Hasan Nasbi itu belum membadi ya sebagai juru bicara presiden. Mungkin memang beliau nggak cocok sebagai juru bicara ya. Harus di atas itu. Seperti harusnya Hasan apa? Mungkin Lebih wakil cocok. presiden bisa beliau. Ada yang perlu diganti memang kalau wakil presiden Bang. Oh itu lah. Enggak, beliau berbicara bagus, ya kan, analisa bagus, ya kan, penampilan juga bagus. Nggak perlu bikin video Nggak, monolog. dia tampak pakai begitu dia bisa ngomong sejam 2 jam ya. Hitungan pilpres itu dia bisa tebak kira-kira siapa ya, yang menang. Apa coba yang ramalan. kurang Iya, Apa yang kurang dari dia? dari beliau? Lo kok ini malah jadi dorong orang. Dorong orang yang sekarang jadi yang dislike-nya lebih banyak daripada like-nya. Jadi Bang, itu sebetulnya seberapa besar dampaknya ditinggal si Hasan Nasbi nih, PCO? Apa jangan-jangan nanti PCO bentar lagi bubar nih Win? Saya nggak, kan saya bilang tadi ini ada yang mikro ada yang makro kan. Ya yaudah yang mikro dulu. Yang mikro itu tadi. Oh tadi. Ya, Itu mikro. Jadi apa namanya itu ya persoalan yang mungkin Pak Prabowo juga merasa agak kurang tepat itu. Gitu. Cuma kan memberhentikannya nggak enak kan. Tapi ya itu tadi ganti aja. Ya itu yang saya sarankan Bung Hasan, ya kalau Anda cuma datang ke kantor ngetik pulang ya ngapain juga kan gitu. Lebih baik Anda menyatakan mundur. Nah itu dilakukan oleh dia. Tapi sebetulnya kalau dikaitkan dengan yang agak makro sedikit, saya kan di beberapa tempat sudah menyampaikan ada semacam langkah yang dilakukan oleh Pak Prabowo untuk memperkecil keterlibatan Wapres dalam kegiatannya gitu. Hasan Nasbi dibaca dalam kerangka itu gitu loh Pak. Karena kita tahu Hasan Nasbi itu kan sebenarnya tidak dekat dengan Prabowo, dia dekat tuh dengan Pak Jokowi. Gitu. Loyalisnya Pak Jokowi. Jadi beliau bekerja dari awal kan dengan Pak Jokowi gitu. Jadi kalaupun ia ketemu dengan Pak Prabowo, karena ya fasilitatornya itu adalah Pak Jokowi. Dan saya dengar juga aksesnya itu udah bukan A1 lagi. Dia rada kesulitan juga tadi itu. Kalau soal itu sih bukan hanya dia ya kan. Menterinya juga Semua itu semua. Nah, oh begitu ya? Iya, nah oleh karena itu
peran apa namanya saya menyebutkan tuh keterlibatan Gibran di dalam ranah politik ini kayaknya dipersempit ya. Setidaknya dari 4 kasus yang kita lihat gitu. Satu, soal MBG Gibran sudah tidak dilibatkan gitu. Kedua, soal kotak pengaduan udah nggak jelas juga. Jalan juga, iya. Gitu. Lapor Mas Wapres Lapor itu. Mas Wapres. Itu kan. Iya. Nah, yang ketiga aglomerasi belum juga. Nggak bergerak sama sekali Bang, nggak ada. Malah kelihatan Mas Pram yang lebih berinisiatif dan dengan kalau kegiatan. skenario awal di undang-undang ini skenario Iya, awal iya, ya, iya, itu iya. kan diserahkan kepada Wapres. Wapres, Meskipun betul. nggak itu ketentuannya lah, Iya. diserahkan kepada presiden gitu. Tapi niatnya dari awal tuh ke Wapres tuh gitu. Iya. Nah, yang keempat adalah soal beliau nggak diutus ke Vatikan untuk menghadiri pemakaman Sri Paus, tapi bapaknya gitu. Nah, apa artinya? Artinya ruang bagi Gibran itu dipersempit gitu. Makanya mungkin ngimbasnya kayak videonya sendiri itu ya kan. Iya, Dia cari peluang sendiri melalui video itu gitu. Nah, salah satu yang lain itu adalah ya sesuai dengan itu ya mempersempit juga ruang yang memang bekerja sama dengan Pak Jokowi gitu. Nah, salah satunya itu adalah Hasan Nasbi yang dikenal sangat dekat dengan Pak Jokowi gitu. Wajar nggak sih kalau ada orang yang bilang, wah ini jangan-jangan emang pelan-pelan nih secara Sandi Yuda, ini loyalisnya Pak Jokowi ini Satu persatu. dipagerin satu-satu, bahkan diminggirin satu-satu. Kayaknya itu film berseri-seri ini. Iya, udah kayak episode Netflix. Iya. Jadi kita tunggu aja ya. Next siapa gitu ya? Next siapa, Next ya. siapa? Kita tunggu aja. Itu berarti gitu. kan netizen nggak salah dong. Makanya sebetulnya itu harus ditarik ke soal mengapa itu dilakukan oleh Pak Prabowo kan. Kenapa? Nah itu dia. Saya kan udah beberapa di tempat saya mengatakan begini. Apa sih makna pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Mega itu gitu. Nah kok tiba-tiba Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega gitu ya sebagai presiden gitu. Dan setelah itu skenario kelihatan mulai agak berubah gitu. Nah satu menurut saya itu faktornya ekonomi ini kan mungkin agak sulit lah kita hadapi gitu. Iya. Jadi oleh karena itu harus ada kemauan untuk katakanlah tidak berimbas kepada krisis politik. Gitu. Disitulah Pak Prabowo mendatangi Ibu Mega. Kalau kita lihat pertemuan itu kan skenario desain pertemuan itu adalah Ibu Mega kan, bukan Pak Prabowo. Nah saya katakan Ibu Mega itu karena di rumah Ibu Mega. Iya. Malam-malam, nggak boleh ada liputan. Gitu kira-kira. Dan secara simbol politik malah Ibu Mega malah yang ini ya, yang dapat kredit dong. Itu yang saya sebut tadi. Itu skenario, bukan skenario sih. Itu desain itu desainnya Ibu Mega gitu. Artinya apa? Artinya Pak Prabowo sudah nggak membuat persyaratan administratif gitu loh. Betul. Ya, Sebagai presiden itu kan ada persyaratan administratifnya kita datang kan. Jangan di sini dong. Jangan di sini Jangan dong. atau mana, Ya, misalnya jangan. gitu ya. Ini Ya, enggak. Presiden yang menentukan. Saya presiden kan kira-kira gitu. Iya. Tapi kenyataannya beliau yang datang. Atau karena Pak Prabowo itu lihat masa depannya dia itu ada di itu tadi itu. Akan ke sana. Ini makronya tambah besar Ya, ya. saya Kacamatanya akan ke sana gimana? nanti. Saya akan ke sana. Oke. Itu kesimpulan dari diskusinya nanti. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini, channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, perihal orang dekat Pak Jokowi atau loyalis Jokowi Hasan Nasbi, yaitu katanya disingkirkan dari kabinet ya, atau dari pemerintahan ini. Dan ini ada kabar barusan saya lihat nggak jadi katanya. Lah, kok bisa seperti itu? Kemudian kalau kita melihat bahwa mungkin bisa saja sekarang Hasan Nasbi, besok-besoknya Gibran. Itu disampaikan oleh Bung Rey Rangkuti. Ya, ini pengamat politik juga nih beliau ini ya. Dan keras juga nih dalam mengkritisi pemerintahan Pak Jokowi dan bahkan saat ini gitu ya. Tapi kecenderung ke Pak Jokowi sih kalau saya lihat-lihat ya. Nah, kalau saya melihat rencana besar kaum Yahudi Askenazi Indonesia sudah mencapai titik 90% dari 100% rencananya. Ya, perseteruan antar sesama anak bangsa semakin dahsyat dengan berganti-ganti isu. Sekolah tak habis dua isu yang dimunculkan. Kaum Yahudi ini banyak pendukung sekaligus korban tanpa sadar dan tidak mengerti
Adapun pendukung atau korban-korban mereka adalah mayoritas kalangan masyarakat terpandang di Indonesia, pengamat politik, intelektual, dan akademisi, ataupun YouTuber, kalangan elit, jenderal purnawirawan, dan lain sebagainya. Lalu siapa kaum Yahudi Askenazi di Indonesia? Mereka adalah yang sok Islam, berjubah, bersorban, yang sejatinya jiwanya bukan Islam. Kaum Yahudi Askenazi yang ada di Israel inilah yang pegang peran dalam perpolitikan di Israel yang sangat anti-Islam. Dan kaum Yahudi ini pula yang akan menjadi sebab kehancuran Israel. Mungkin juga Amerika Serikat dan Inggris yang menjadi penyokong utama Israel. Sedangkan di Indonesia, kaum ini memutarbalikkan sejarah dan fakta. Mereka pakai jargon-jargon seolah-olah sangat islami, tetapi sejatinya tidak sesuai dengan Islam. Jargon-jargon tersebut ditelan mentah-mentah oleh Islam non-kultural, dan utamanya adalah kelompok yang menjadi pendukungnya yang saya sebut di atas. Dan mereka adalah calon lawan pasukan Al-Mahdi. Segera ganti semua orang-orang ini, Kapolri, Mendagri, Kasat, Panglima, dan Menteri yang dititipkan Mulyono. Kalau mau sukses Pak Prabowo semua di reshuffle saja. Jadi kerap sekali juga kita melihat bahwa banyak mengatakan ya, menteri-menteri yang dekat dengan Pak Jokowi atau orang-orang Pak Jokowi di Kementerian Presiden Prabowo saat ini itu di reshuffle saja, digantikan dengan orang-orang yang baru kalau untuk ke pemerintahan Presiden Prabowo ke depan itu lebih aman, lebih damai, dan kemudian bisa berjalan dengan lancar atau sukses gitu ya. Gibran bocah untal-untul, kalau dipercayakan ke dia mewakili presiden urusan internasional bakal bikin malu negara ya, untal-untul lingak-linguk. Jokowi walau nggak punya partai masih memelihara loyalus ya, atau loyalisnya udah dirancang seperti anaknya jadi ketua partai yang instan. Yang penting bukan Anies yang terpilih, tenang saja Pak, periode akan datang Gibran kami pilih sebagai presiden. Dengan sudah terjadinya silaturahmi Prabowo dan Mega, maka sekarang Prabowo sudah bisa menguasai panggung politik untuk Kim dan geng Solo. Tinggal Pak Prabowo sekarang mensterilkan TNI, Polri dari geng Solo agar Pak Prabowo real sebagai matahari satu-satunya tanpa ada bayang-bayang dari Jokowi. Maaf, ini cuma prediksi saja. Hasan Nasbi salah posisi, harusnya jadi juru bicara Gibran karena dia dekat dengan Jokowi. Pertanyaannya, Ray Rangkuti ini peliharaan siapa? Siapa yang bayar dia? Dia bekerja untuk siapa? Ya, untuk menyuarakan kepentingan-kepentingan rakyat, teman-teman ya. Biasa itu pengamat politik memang seperti itu, para analisis gitu ya. Nanya dikit boleh ya, tapi sedikit agak menyimpang aja dari topik diskusinya. Aku cuma nanya aja soal IKN, apakah tetap menjadi salah satu konser Pak Prabowo untuk meneruskannya kah? Karena IKN kan proyek ambisius Presiden RI ke-7. Ya kalau IKN sih, kalau rasa-rasanya ya untuk saat ini belum bisa dilanjutkan kalau nggak salah ya. Karena pangkasan anggaran yang sudah dilakukan, efisiensi anggaran ini, ya sekarang anggaran per tahun itu dikeluarkan untuk IKN sebanyak 1, berapa triliun ya? Ya kurang lebih sekitar kalau kita melihat ya untuk biaya perawatannya aja kali ya. Dan makanya ada usul dari anggota DPR bahwa biarkan saja Gibran berkantor di IKN. Kalau masih tetap mengeluarkan anggaran ke sana, daripada tidak ada yang menghuni, ya mending Gibran berkantor di IKN dengan beberapa kementerian. Itu yang ada usul dari salah satu anggota DPR RI ya. Gibran mau kagak ya gitu ya. Dan sekarang juga tuntutan masalah ini bisa kita sebut
hal yang sangat serius ya, tuntutan purnawirawan TNI yang menuntut penggantian wakil presiden lewat MPR ya. Dan ini bukan main-main, ini petisi yang sangat serius dan yang harus ditanggapi juga ya. Yang terakhir, presiden bekas tertuduh korupsi ala OCCRP dan tertuduh ijazah palsu, para kurcaci cabutlah dari komunitas ini karena lebih baik loyalis cinta rakyat dan NKRI karena kalian punya anak cucu juga yang hidup di Indonesia. Mungkin teman-teman punya pendapat lain, boleh silakan nanti sampaikan di komentar pada video ini. Itu saja dari saya. Terima kasih. Saya ucapkan sekali lagi, salam inspirasi, salam NKRI, harga mati.